急げジョーカー。最後の戦闘準備を整えろ。世界最高の戦争始めようぜ。お姉ちゃんが来た。Sang makhluk terbuas di dunia, mungkin itulah julukan yang tepat untuk disematkan pada Kaido. Pribadinya yang agresif, percaya diri, dan tidak mau diatur menjadikannya sebagai sosok yang selalu menjunjung tinggi kebebasan. Baginya, hukum rimba adalah sesuatu yang absolut. Siapapun yang paling kuat, maka dialah yang berhak untuk berkuasa. Karena menurutnya, nilai seseorang hanya dapat diukur di medan perang. Ketika menang, mereka akan menjadi penguasa, dan ketika kalah, mereka akan menjadi pecundang. Itulah kenapa bagi Kaido sendiri untuk memperoleh sebuah kebebasan tidak cukup hanya dengan hasrat semata, melainkan itu dibutuhkan sebuah kekuatan besar. Lewat prinsip hidupnya itulah selama ini Kaido banyak mengumpulkan berbagai macam amunisi kekuatan, dari mulai membentuk armada bajak laut yang terdiri dari pengguna buah iblis tipe Zoan, menjalankan bisnis perdagangan senjata ilegal, memonopoli buah iblis buatan bernama Smile, bahkan sampai beraliansi dengan Big Mom untuk menguasai dunia. Melalui keyakinannya terhadap kekuatan, Kaido selalu menunjukkan keberanian dalam menentang hal apapun. Tak peduli itu bajak laut, pemerintah dunia, atau kaum bangsawan sekalipun, dia sama sekali tidak akan gentar untuk memulai sebuah pertempuran. Di samping itu, bersama armada bajak lautnya, Kaido selalu menunjukkan arogansi berlebih. Dia percaya bahwa dirinya adalah yang terkuat dan tak ada satupun yang bisa menghentikannya. Maka dari itu, tidak mengherankan ada banyak sekali pihak yang begitu segan pada Kaido. Mereka menganggap Kaido adalah cerminan dari seekor binatang buas. Dia memiliki insting liar, fisik alami yang kuat, dan begitu sulit untuk ditundukkan. Apalagi Kaido juga dikenal sebagai seorang master dari pengguna haki. Mau itu Haoshoku, Bushoshoku, maupun Kenbunshoku, semuanya dapat dia padukan dengan senjata gada besi bernama Hasaikai. Ditambah lagi, Kaido juga memiliki kekuatan buah iblis mythical Zoan Uowonomi model Seryu, yang mana akan memberikannya sebuah kemampuan untuk berubah menjadi seekor naga. Kekuatan yang didapat terbilang luar biasa. Dia bisa menghasilkan awan pijakan, melancarkan serangan berbasis alam, bahkan mampu berubah wujud menjadi naga api raksasa. Dan satu lagi, melalui kebiasaannya yang suka mabuk, Kaido mampu menggunakan gaya bertarung Shuron Hake, sebuah gaya bertarung yang membuatnya menjadi lebih liar, ganas, dan lebih berbahaya. Oleh karena itu, dengan semua kekuatan besar yang dia miliki, ditambah nalurinya yang begitu buas, tidak heran jika Kaido dianggap sebagai salah satu ancaman besar bagi semua kalangan. Diceritakan sekitar 59 tahun lalu, Kaido lahir di sebuah tempat bernama Kerajaan Vodka, sebuah kerajaan kecil yang pada masa itu sangat tunduk pada kaum naga langit. Saking tunduknya, demi bisa terus diakui pemerintah dunia, kerajaan ini secara terpaksa harus selalu berperang, yang mana itu bertujuan agar mereka bisa merampas dan mendapatkan harta untuk membayar upeti. Itulah kenapa tak sedikit dari penduduk kerajaan Vodka dipaksa menjadi seorang prajurit, termasuk Kaido. Dia yang saat itu baru menginjak usia 10 tahun sudah menjadi seorang prajurit tangguh yang selalu diandalkan Raja Vodka di setiap peperangan. Bahkan demi menaikkan derajat serta martabat kerajaan Vodka, sang raja sampai menyerahkan Kaido kepada angkatan laut secara paksa. Hal itu dilakukan semata-mata agar kerajaan ini bisa mendapat tempat di dalam reverie selanjutnya. Di sisi lain, Kaido yang sudah lama menaruh kebencian pada sistem dunia ini tentu menolak keras untuk menjadi prajurit angkatan laut. Dengan sangat marah, dia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin menjadi anjing pemerintah dan menjadi alat politik demi kebebasan negeri ini. Karena baginya, tak peduli pemerintah dunia atau kaum bangsawan sekalipun, selagi bisa memenangkan pertempuran, kebebasan akan dapat diraih.
Namun apa yang dikatakan Kaido tersebut rupanya tidak didengar oleh Raja Vodka, dan karena hal itulah selama perjalanan penyerahan pada markas Angkatan Laut, Kaido sering kabur dari kapal dan akan kembali lagi jikalau sudah lapar. Dan saking seringnya Kaido melakukan tindakan kabur-kaburan ini, dia pun mendapat nilai bounty seharga 70 juta berry. Kemudian pada titik tertentu, di saat usianya menginjak 15 tahun, Kaido yang saat itu baru menghabisi bajak laut di Pulau Hachinose bertemu dengan Shirohige. Atas perintah kaptennya Rocks di Sebek, di sana Shirohige menawari Kaido untuk bergabung dengan bajak laut Rocks. Mendengar tawaran itu, seakan tertarik dengan hukum rimba yang dianut oleh bajak laut tersebut, Kaido pun tanpa ragu bergabung ke dalam bajak laut Rocks. Bersama Shirohige, Big Mom, Kapten John, Wangzi, dan juga Shiki, mereka semua kemudian dianggap sebagai bajak laut paling berbahaya bagi pemerintah dunia. Hingga seiring waktu berjalan, tibalah pada hari insiden di Pulau God Valley. Saat itu bajak laut yang dipimpin Rocks di Sebek hendak melakukan penyerbuan dan akan membantai habis kaum Tenryubito yang berada di sana. Namun apa yang coba mereka lakukan ini seketika mendapat hadangan dari aliansi Angkatan Laut Monkey D. Garp bersama bajak laut Goldie Roger, yang mana hal itu pun menjadi suatu peristiwa di mana bajak laut Rocks dikalahkan dan bubar. Pada momen inilah Big Mom yang sebelumnya telah membentuk ikatan dengan Kaido lalu memberikannya satu buah iblis. Nama dari buah iblis itu adalah Uo Uo no Mi model Seryu, yang mana dengan buah iblis inilah Kaido pun menjadi sosok yang sangat kuat dan sulit untuk ditundukkan. Tercatat selama perjalanannya, seorang diri Kaido berhasil bertahan dari berbagai macam pertempuran, seolah mencerminkan kebebasan dalam dirinya. Meski sempat dikalahkan 7 kali dan ditangkap 18 kali, dia nyatanya masih bisa hidup dengan bebas layaknya seekor binatang buas. Pada satu titik tertentu dalam perjalanannya mengarungi lautan, Kaido sempat ditangkap oleh Angkatan Laut. Dia lalu dibawa ke Pulau Pang Hazard dan dipenjara di ruang penelitian Dr. Vegapunk. Tujuan dari penangkapan ini adalah untuk mengekstraksi sampel faktor silsilah Kaido, yang mana itu dilakukan agar Vegapunk bisa menciptakan buah iblis tiruan Uo Uo no Mi model Seryu. Karena memang dikatakan buah ini adalah buah iblis langka berjenis mythical zoan, saking langkanya pemerintah dunia sampai ingin menyita buah iblis tersebut. Hingga tak lama setelahnya, di saat Kaido berusia 25 tahun, dia berhasil kabur dari ruang penelitian. Di sana dia lalu bertemu dengan seorang pria bernama Albert yang juga sama-sama tengah menjadi bahan uji coba eksperimen. Menyadari Albert adalah keturunan dari suku Lunarian, Kaido pun menawarinya untuk menjadi bagian dari kelompok bajak laut yang akan dia bangun. Mendengar hal itu, awalnya Albert sempat ragu, tapi setelah Kaido mengatakan bahwa dirinya adalah sosok yang bisa mengubah dunia, dia pun menerima tawaran tersebut. Dari sanalah Kaido bersama Albert mulai menjalin ikatan kuat. Keduanya lalu bergegas pergi dan membantai seluruh marinir yang mencoba menghadang. Seolah takjub akan besarnya kekuatan Albert, saat itu Kaido pun secara resmi menunjuknya sebagai tangan kanan sekaligus memberikannya julukan dengan nama King. Lambat laun bersama King, Kaido kemudian mulai membentuk armada bajak lautnya sendiri. Dia banyak mengumpulkan orang-orang yang dianggapnya kuat dan kebanyakan dari mereka adalah pengguna buah iblis tipe Zoan. Sesuai dengan identitasnya, bajak laut ini pun lalu diberi nama bajak laut binatang buas, yang mana kedepannya mereka akan memiliki struktural yang mencerminkan sebuah armada besar, seperti Meris, pasukan pengintai, Waiters, prajurit biasa, Placers, prajurit menengah, Gifters, prajurit elit, Headliners, kapten divisi, Numbers, makhluk percobaan, Tobiropo, kelompok khusus, dan terakhir All Stars, pengawal elit Kaido yang dipimpin oleh King. Bersama armada bajak lautnya, Kaido kemudian menjadi salah satu orang yang paling ditakuti. Terbukti selepas Goldie Roger mati dieksekusi, dia pun tergabung ke dalam jajaran 4 kaisar lautan. Dengan statusnya yang kini menjadi Yonko, tak jarang Kaido sering ditawari berbagai pihak untuk melakukan kerjasama. Salah satunya Kurozumi Higurashi, dia memberikan tawaran pada Kaido untuk mengambil alih kekuasaan negeri Wano.
Tujuan dari tawaran ini agar kedua pihak bisa memperoleh keuntungan. Bagi Kaido, dia bisa membangun pabrik pembuatan senjata untuk meningkatkan kekuatan dan kekuasaan, sedangkan bagi Higurashi, dia bisa menaikkan martabat keluarga Kurozumi dengan menjadikan saudaranya yaitu Orochi sebagai shogun. Demi membuat Kaido tertarik, Higurashi lalu menyampaikan satu pandangan yang sama dengan Kaido. Dia mengatakan kekejaman adalah cara terbaik untuk menyelesaikan setiap masalah, karena menurutnya setiap manusia sama halnya seperti binatang, mereka akan terus saling memangsa dan berperang sampai masalah itu diselesaikan. Di sisi lain, seakan setuju atas pernyataan tersebut, Kaido pun tanpa ragu menyanggupi tawaran Higurashi. Dia yakin dengan adanya tawaran ini, dirinya bisa mendapatkan keuntungan lebih guna memperkuat armada tempur. Sejak saat itulah, melalui keyakinannya terhadap kekuatan, Kaido bersama seluruh armada bajak lautnya kemudian mendeklarasikan untuk menjadi kelompok yang akan menunjukkan kenyataan kejam tentang perang kepada siapapun yang selalu membual pada kedamaian. Baginya, harga diri dan kehormatan hanya bisa dilihat ketika berada di dalam pertempuran, di mana semua orang akan terlihat sama dan dapat dengan bebas untuk melakukan apapun. Setelah menjalin kerjasama dengan Higurashi, Kaido bersama Orochi kemudian mulai menjajah negeri Wano. Tanpa ada kesulitan, mereka berdua berhasil menguasai negeri ini dan menjadikannya sebagai tempat pabrik pembuatan senjata. Melalui kebengisan dan kekejamannya, mereka telah membuat negeri Wano yang dulunya terlihat damai di bawah kepemimpinan klan Kozuki sekarang menjadi neraka bagi para penduduk. Air sungai yang awalnya bersih kini sudah terkontaminasi oleh limbah. Ladang yang sebelumnya subur kini sudah tercemar dan tidak bisa lagi menghasilkan makanan. Begitupun udara yang mereka hirup saat ini sudah menjadi kotor dan membuat angka kematian di negeri ini meningkat. Penderitaan yang dirasakan penduduk Wano tidak sampai di situ. Banyak dari kalangan pemuda yang dipaksa untuk dijadikan sebagai budak pekerja di pabrik pembuatan senjata. Tak jarang mereka yang tidak kuat lagi bekerja sering dilucuti dan ditembak mati karena dianggap sudah tidak berguna lagi. Di tengah tertutupnya negeri Wano oleh dunia luar, tak ada satupun dari para penduduk yang berani menentang. Hal itu dikarenakan mereka takut akan besarnya kekuatan Kaido sebagai pelindung Shogun Orochi. Hingga pada satu momen di saat Kaido berusia 34 tahun, dia terlibat pertarungan melawan Kozuki Oden, di mana saat itu Oden yang baru pulang dari pelayarannya ingin mengambil alih kekuasaan demi mengembalikan kedamaian penduduk Wano. Pertarungan ini berjalan sangat singkat karena pada saat itu Kaido dan Orochi berniat untuk mempermainkan Oden dengan memberikan sebuah tawaran palsu, yang mana hasil dari kesepakatan itu adalah membuat Oden menari telanjang di ibu kota bunga selama 5 tahun. Dalam rentang waktu ini, sebagai bajak laut yang berkuasa penuh di negeri Wano, Kaido selalu sigap menghadapi ancaman dari luar. Salah satunya kemunculan Gekko Moria di wilayah Ringo, di mana saat itu dia berhasil mengalahkannya. Dan tak lupa, sesuai arahan Orochi, Kaido juga membabat habis kelompok Yakuza yang dipimpin bos Hyogoro. Hal itu bertujuan agar tak ada lagi orang ataupun kelompok yang bisa mengancam kekuasaannya. Hingga 5 tahun berlalu, Kaido kembali dihadapkan pada kemarahan Kozuki Oden. Saat itu Oden merasa kesal karena Kaido dan Orochi tidak menepati janjinya untuk pergi dari Wano. Alhasil, bentrokan kedua kubu pun tak dapat terhindarkan. Kaido bersama bajak laut binatang buas mulai berperang melawan Oden bersama 9 samurai Akazaya. Dalam pertarungan ini, Kaido mendapat perlawanan sengit dari Oden. Dia tak menyangka jika Oden ternyata cukup kuat untuk bisa bertahan melawannya. Bahkan tak hanya itu, dia pun sampai terkejut dengan aksi Oden yang mampu memberikannya luka tebasan permanen. Seolah tertarik pada sosok Oden, Kaido lalu mulai menunjukkan gairahnya dalam bertarung. Namun sesaat keduanya hendak beradu bentrokan, tiba-tiba saja muncul Higurashi yang menyamar sebagai Momonosuke. Akibat dari hal itu, Oden pun menjadi lengah dan seketika mendapat satu hantaman keras dari Kaido. Bersamaan dengan tumbangnya Oden, 9 Akazaya juga telah berhasil dikalahkan. Mereka semua lalu ditangkap dan ditahan untuk dieksekusi mati.
Pada momen ini, sebelum eksekusi dilakukan, Kaido tanpa segan membunuh Higurashi. Hal itu dikarenakan Higurashi telah berani mengganggu harga diri dan kehormatannya di dalam pertarungan. Lalu setelahnya, pada saat hari eksekusi, Kaido menerima tawaran dari Oden untuk membebaskannya dengan satu syarat. Jika ada yang berhasil selamat berendam di kolam minyak panas selama 1 jam, mau itu Oden ataupun Akazaya, maka orang tersebut akan dibebaskan. Namun ternyata kesepakatan yang telah dibuat ini kembali Kaido langgar. Dengan kepicikannya, dia lalu menembak mati Oden yang sebelumnya telah melemparkan Akazaya untuk kabur. Dari sini, demi segera memusnahkan semua pengikut dan keturunan Kozuki Oden, Kaido kemudian menyerang kastil Oden di wilayah Kuri. Tanpa segan, dia membakar kastil tersebut dan membantai semua orang yang berada di sana. Aksinya ini tak berhenti sampai di situ. Kaido lalu bertarung melawan para daimyo yang masih mendukung klan Kozuki, yang mana pertarungan ini pun berhasil Kaido menangkan dengan sangat mudah. Setelah melenyapkan semua pendukung beserta garis keturunan klan Kozuki, Kaido bersama Orochi kini menjadi lebih leluasa dalam menjajah negeri Wano. Mereka mulai memperluas pabrik pembuatan senjata, memaksa banyak orang untuk menjadi budak pekerja, bahkan sampai beraliansi dengan Doflamingo dan Caesar dalam menciptakan buah iblis Smile. Apa yang dilakukan Kaido dan Orochi ini tentu berdampak buruk pada penduduk Wano, apalagi mereka sampai memaksa masyarakat kota Ebisu untuk memakan buah iblis Smile gagal, yang mana efek sampingnya yaitu membuat mereka tertawa dan tersenyum seakan tidak peduli pada nasib negeri Wano. Selama masa penjajahan ini, Kaido sebenarnya telah dianugerahi seorang anak bernama Yamato. Tidak begitu jelas siapa ibu kandungnya, tapi yang pasti Yamato memiliki kepribadian berbeda dengan Kaido, di mana dia sangat mengagumi sosok Kozuki Oden dan sering menunjukkan belas kasih pada rakyat Wano. Akibat dari hal itu, Kaido pun tanpa segan memberikan perlakuan keras pada Yamato. Tak jarang dia selalu memukulinya, bertarung dengannya, bahkan sampai memenjarakannya. Di samping itu, Kaido juga berhasil menemukan rod poneglyph yang berada di bagian dasar negeri Wano, yang mana itu ditemukan oleh Jack berkat sifat alaminya sebagai seorang manusia ikan. Dan pada masa-masa ini juga, Kaido sempat berbincang dengan King mengenai legenda bernama Joy Boy. Seolah tak ada satupun orang yang bisa menggulingkannya saat ini. Dia percaya jika Joy Boy memang ada, kemungkinan besar sosok itulah yang bisa membunuhnya suatu hari nanti. Kebosanan, itulah kata yang menggambarkan Kaido setelah berhasil menguasai negeri Wano. Dia merasa tak ada satupun orang yang bisa memuaskannya dalam bertarung, apalagi bisa membunuhnya. Maka dari itu, pada titik tertentu, menyadari Shirohige akan bertempur di Marineford, Kaido bersama pasukannya berniat untuk pergi menyerang. Namun usahanya itu berhasil dicegah oleh Shanks. Entah bagaimana pertemuan mereka berakhir, tapi yang pasti baik Kaido maupun Shanks, keduanya tidak mendapat luka sama sekali. Kemudian setelah Shirohige dikabarkan mati di perang besar Marineford, Kaido lalu merekrut X-Drake dan Appo sebagai salah satu bawahannya. Di sini dia juga mendapat ancaman dari Orochi yang menyampaikan bahwa saat ini Akazaya alias pengikut Oden kembali muncul dari masa lalu. Tanpa mempedulikan itu semua, Kaido terus menunjukkan kebosanannya. Dia bahkan sampai melakukan aksi bunuh diri dengan terjun bebas di ketinggian 10.000 meter dari Pulau Langit. Meski aksinya ini tidak dapat membunuhnya, tapi hal itu membuat Kaido mendarat di tempat markas aliansi Kid Hawkins dan Appo berada. Dikarenakan itulah, di sana Kaido pun bertarung melawan mereka, yang mana hasil dari pertarungannya dimenangkan oleh Kaido seorang diri tanpa kesulitan. Hawkins yang menunjukkan ketakutan bersedia untuk menjadi bawahan Kaido. Appo yang memang dari awal adalah mata-mata Kaido, sementara Kid, dia yang masih membangkang, ditangkap dan ditahan di penjara Wudon. Semua aksi yang dilakukan Kaido tersebut semata-mata karena rasa bosan yang ada pada dirinya. Tak peduli seberapa banyak bajak laut yang mencoba menggulingkannya, tak peduli seberapa keras pemerintah dunia menghentikannya, yang dia inginkan saat ini adalah untuk memulai sebuah pertempuran besar.
Hingga tibalah pada hari di mana Kaido mengalihkan perhatiannya. Itu adalah hari ketika Kaido mendengar kabar tentang keributan aliansi Luffy dan Law yang telah menghancurkan fasilitas pabrik Smile sekaligus mengalahkan Doflamingo. Apa yang dilakukan Luffy dan Law ini lantas membuat Kaido sangat murka. Bagaimana tidak, sekarang Kaido tidak bisa lagi mendapatkan buah iblis Smile, terlebih bisnis perdagangan senjatanya pun juga ikut terganggu. Oleh karena itu, kemarahan Kaido yang tadinya bergejolak pada rasa bosan, kini mulai berlabuh pada rasa dendam. Dia ingin memberi pelajaran pada Luffy dan Law bahwa apa yang selama ini mereka lakukan tak lebih dari sekedar permainan bajak laut. Lalu tak lama setelahnya, Kaido tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari Big Mom. Di sana Big Mom mengatakan bahwa saat ini aliansi Luffy sedang menuju ke negeri Wano. Dia meminta Kaido untuk tidak ikut campur karena dirinya lah yang akan pergi ke sana untuk menghabisi Luffy. Walau permintaan ini sempat ditentang oleh Kaido, tapi di ujung percakapan Big Mom memaksa Kaido untuk menawarkan ajakan kerjasama. Pada saat aliansi Luffy berhasil menyusup ke negeri Wano, Kaido secara gencar mulai memerintahkan semua pasukan untuk menemukannya. Kemudian setelah mendengar laporan tentang lokasi keberadaan mereka, Kaido pun muncul di kota Okobore dalam wujud naga. Dia langsung menciptakan kerusuhan dengan melayangkan serangan bolo berit agar targetnya yaitu Luffy dan Law bisa keluar. Lalu di tengah keributan yang Kaido lakukan, Luffy akhirnya muncul dan menantangnya bertarung. Dalam pertarungannya, Kaido sama sekali tidak dibuat kesulitan. Berapa kali pun Luffy mendaratkan serangan pukulan dan tendangan, dengan kulit tubuhnya yang keras, Kaido sama sekali tidak mendapat luka. Bahkan meski Luffy telah menggunakan Gear Force Snake Man, pada akhirnya Kaido berhasil menumbangkannya lewat satu pukulan gada besi. Seolah tertarik pada besarnya tekad yang ditunjukkan Luffy, Kaido yang berencana akan merekrutnya lalu menyuruh para pasukan untuk memenjarakan Luffy di Udon. Kemudian setelah itu, Kaido mendapat laporan tentang kemunculan bajak laut Big Mom di negeri Wano. Walau sempat terjadi pertikaian antar keduanya, tapi setelah menjalani adu bentrokan sepanjang malam, mereka berdua secara resmi mulai menjalin ikatan kerjasama. Baik Kaido maupun Big Mom, mereka berencana akan menguasai dunia dengan mendapatkan harta karun One Piece dan senjata kuno, yang mana setelahnya mereka berdua akan kembali bermusuhan dan saling membunuh. Pada waktu ini, tanpa mempedulikan ancaman dari Akazaya dan aliansi Luffy yang akan datang, Kaido sangat menantikan pesta festival api. Bahkan demi melengkapi hal itu, dia sampai memberikan misi pada Tobiropo untuk menemukan anaknya yaitu Yamato. Hingga di saat festival api dimulai, Kaido yang tengah menikmati sajian bersama Orochi ditunjukkan dengan kehadiran Kanjuro, di mana saat itu Kanjuro berhasil menangkap Momonosuke untuk segera dieksekusi. Seolah tak ingin membuang waktu lebih lama, atas perintah Orochi, Kaido pun mulai bersiap untuk mengeksekusi Momo. Di sini, secara mengejutkan, Kaido lalu mendeklarasikan pada semua orang tentang proyek Onigashima baru. Dia berencana akan memindahkan markasnya ke ibu kota bunga, mengubah Wano menjadi negara bajak laut, dan menjadikan Yamato sebagai shogun. Setelah semua orang sepakat dengan rencananya, Kaido yang telah memenggal kepala Orochi lalu kembali bersiap untuk mengeksekusi Momo. Baginya, tak peduli itu klan Kurozumi ataupun klan Kozuki, tak ada satupun yang boleh menghalangi tujuannya. Akan tetapi, sesaat Kaido akan menjalankan aksinya tersebut, secara tak terduga muncul para Akazaya yang menyerang Kaido dari arah belakang, yang mana dari sanalah pertempuran besar antara aliansi Kaido melawan aliansi Luffy dimulai. Di awal pertempuran, Kaido yang saat itu telah mendapat sedikit luka kemudian pergi menuju atap kastil Onigashima. Di sana dia lalu terlibat pertarungan intens melawan Akazaya. Meski sempat dikejutkan dengan berbagai serangan, tapi melalui kekuatannya yang sangat besar, Kaido berhasil mengalahkan mereka semua. Lalu segera setelah itu, Kaido menggunakan kemampuan khusus buah iblisnya guna menciptakan awan pijakan, yang mana awan ini bertujuan untuk mengangkat dan membawa pulau Onigashima ke ibu kota bunga.
Bersamaan dengan itu, muncul Big Mom yang mulai bergabung dengan Kaido di atap kastil, yang mana setelahnya mereka berdua lalu dihadapkan pada pertarungan melawan 5 orang dari generasi terburuk, yaitu Luffy, Law, Kid, Zoro, dan juga Killer. Dalam pertarungan ini, Kaido menunjukkan pertahanan tubuh yang sangat luar biasa, di mana dia mampu menahan berbagai serangan mematikan yang dilancarkan para supernova. Begitupun dari segi serangan, tidak tanggung-tanggung melalui berbagai teknik kuat seperti Bolo Breath, Tatsumaki Kaifu, ataupun kombinasi serangan bersama Big Mom. Kaido berhasil membuat mereka berlima kewalahan, bahkan sampai membuat Zoro dan Killer babak belur. Hingga sampailah pada satu momen melalui rencana matang yang disusun oleh Law, pertarungan pun kini terpisah menjadi 2 bagian. Kaido berhadapan dengan Luffy di atap kastil, sedangkan Big Mom berhadapan dengan Kid dan Law di dalam kastil. Meski terpisahkan dari Big Mom, Kaido tidak menunjukkan kekhawatiran, justru yang ada dia semakin menjadi-jadi seolah ingin membuktikan bahwa kekuatan miliknya jauh berada di atas Luffy. Hal itu memang terbukti benar dalam pertarungan satu lawan satunya ini. Kaido mampu mendominasi berbagai bentrokan haki sekaligus berhasil membuat Luffy terhempas ke bawah lautan. Setelah berhasil mengatasi Luffy, Kaido berencana akan menangkap Momonosuke. Dia ingin membuat Momo beserta aliansinya menyerah demi segera mengakhiri pertempuran. Akan tetapi, maksud dari Kaido tersebut dapat dicegah oleh beberapa aliansi topi jerami, seperti Kinemon yang berhasil Kaido kalahkan, Shinobu yang membawa kabur Momo, dan juga Yamato yang tanpa ragu menghadang Kaido. Pertarungan antara ayah dan anak ini pun tak dapat terhindarkan. Sambil beradu bentrokan haki, baik Kaido maupun Yamato, keduanya mengungkapkan suatu keinginan yang saling bertentangan. Kaido ingin membuat Yamato menjadi shogun guna bisa membantunya menguasai negeri Wano, sedangkan Yamato dia berniat akan meneruskan tekad Kozuki Oden untuk membebaskan dan membuka negeri Wano. Hingga di sela-sela pertarungan tersebut, Kaido kembali dikejutkan dengan kemunculan Luffy yang tengah menunggangi naga raksasa Momo. Di sini dalam duelnya yang ketiga, Kaido mulai mengakui kekuatan Luffy. Dia bahkan sampai menyebut jika pertarungan ini menjadi terasa sangat menyenangkan. Hal itu pun dibuktikan dengan aksi Kaido yang menggunakan salah satu teknik tidak masuk akal. Dengan menenggak banyak sake, dia menunjukkan gaya bertarung ganas yang disebut Shuron Hake. Namun sayangnya, ketika Kaido mulai menikmati jalannya pertarungan, di tengah bentrokan yang akan terjadi, tiba-tiba saja muncul anggota CP0 yang menyerang Luffy dari belakang. Sehingga hal itu pun membuat Kaido tak sengaja mendaratkan satu pukulan keras yang membuat Luffy langsung tumbang tak berdaya. Seolah kejadian ini mengingatkannya kembali pada kemenangan melawan Kozuki Oden, Kaido pun seketika menunjukkan kekesalan. Dia bahkan sampai menyerang anggota CP0 tersebut hingga membuatnya terhempas ke dalam kastil Onigashima. Kemudian pada saat Kaido turun ke dalam kastil untuk memberitahukan kemenangannya, dia lagi-lagi dikejutkan dengan kebangkitan Monkey di Luffy. Bahkan tak hanya itu, Kaido merasa heran dengan fenomena aneh yang terjadi pada Luffy, di mana dia bisa mengangkat tubuh naganya seolah seperti karet, membuat tanah yang sedang dipijak menjadi karet, bahkan membuat apapun yang disentuhnya menjadi lentur. Dari sana, Kaido akhirnya menyadari jika sekarang Luffy telah membangkitkan kekuatan buah iblis. Meski hal itu masih terasa janggal, tapi Kaido terus melakukan berbagai upaya untuk mendaratkan serangan. Namun sayangnya, semua yang Kaido lakukan berhasil diatasi Luffy. Malah di sini dia seolah menjadi mainan dan bahan candaan bagi Luffy yang telah berubah ke dalam mode Gear 5. Seolah tak ingin dirinya diremehkan, saat itu Kaido mulai mengerahkan seluruh kekuatannya, yang mana dari sanalah pertarungan habis-habisan pun dilakukan. Baik itu Kaido maupun Luffy, keduanya silih berganti melancarkan serangan. Kaido dengan ketahanan fisik, buah iblis dan serangan haki yang mematikan, sedangkan Luffy dengan tubuh lentur, kebebasan bertarung, serta imajinasinya yang tidak terbatas. Hingga tibalah di puncak pertarungan, Kaido dan Luffy akhirnya menunjukkan teknik pamungkasnya masing-masing. Luffy yang berada di atas langit menggunakan teknik Gomu-Gomu no Bajrangan, sementara Kaido yang berubah bentuk ke wujud naga api raksasa menggunakan teknik Rising Dragon Blazing Bagua.
Di tengah bentrokan dahsyat yang terjadi, seakan mengakui kekuatan Luffy, Kaido sempat bertanya tentang dunia seperti apa yang Luffy inginkan. Di sisi lain, sambil memukul mundur Kaido, dengan tegas Luffy menjawab bahwa dunia yang dirinya inginkan adalah dunia di mana teman-temannya bisa makan sebanyak yang mereka mau. Lewat tekad yang ditunjukkan Luffy inilah, seketika Kaido pun langsung terhempas jatuh ke bawah. Dengan sangat keras, dia meluncur tenggelam ke dasar tanah negeri Wano dan menciptakan sebuah lubang besar. Saking dalamnya lubang itu, Kaido bahkan sampai terbakar oleh kolam lahar bawah tanah bersama Big Mom yang juga telah dikalahkan. Itulah sederet kisah dari sang makhluk terbuas di dunia. Meski jalan yang diambilnya penuh kekerasan dan kekejaman, tapi tekad yang Kaido tunjukkan untuk memperoleh kebebasan terbilang luar biasa. Dia sama sekali tidak takut dengan siapapun, mau itu bajak laut, angkatan laut, pemerintah dunia, atau bahkan kaum bangsawan. Karena baginya, semua orang terlihat sama ketika berada di medan perang. Satu-satunya yang membedakan hanyalah kemenangan dan kekalahan. Siapa yang menang, mereka akan mendapat kebahagiaan, kekuasaan, dan kebebasan. Sedangkan yang kalah, mereka harus menerima segala kepahitan, kesakitan, dan tindasan. Prinsip yang dipegangnya ini memang menjadi cerminan bagaimana Kaido menjalani hidup. Dia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang lemah dan selalu mementingkan serta mengagumi orang-orang kuat. Karena menurutnya, dengan kekuatanlah segala hal yang seseorang inginkan bisa tercapai, meskipun itu harus menempuh jalan kekerasan. Pemenang sejati tidak butuh alasan apapun, hanya akan ada dua pilihan ketika menghadapi pertarungan, menjadi pemenang ataukah menjadi pecundang. Sang makhluk terbuas Yonko Kaido.